Saya ingin menceritakan salah satu hikayat atau kisah dari pendahulu-pendahulu kita. Jadi pada satu ketika ada seorang ulama besar yang memiliki ilmu mumpuni tentang agama. Ilmunya tidak diragukan lagi, kesolehannya juga tidak diragukan lagi. Dia memiliki santri kurang lebih hanya 3 orang, tetapi dia berdiam diri di hutan. Di sanalah beliau membimbing santrinya, di sanalah beliau mengajar para santrinya, sehingga pada satu ketika salah satu santrinya bertanya kepada sang guru, "Wahai guruku, saya ingin mencoba untuk mengenal dunia luar. Saya ingin mencoba mengenal di kota sana." Dan secara kebetulan beliau juga, sang guru tersebut adalah teman sekaligus teman seperguruan Raja Harun al-Rasyid. Pada satu ketika amanah guru kepada muridnya, pada salah seorang muridnya, "Kalau memang itu keinginan kamu, silakan. Datanglah kalian ke kota, datanglah kalian ke istana, dan sekaligus sampaikan salam saya kepada beliau agar tidak terlalu tamak dengan urusan duniawi." Setelah itu, setelah sang guru memberikan amanah kepada salah seorang muridnya yang memang memaksa ingin hidup di kota, hidup di lingkungan kerajaan, berangkat dan pamit pada gurunya. Dan sesampainya di kota, kemudian bertemulah beliau dengan baginda raja waktu saat itu, yakni Harun al-Rasyid. Beliau menyampaikan salam dari seorang gurunya, bahwa gurunya titip pesan kepada baginda raja, "Wahai baginda, saya menyampaikan pesan dari guru saya yang bernama si Fulan, bahwa mengingatkan kepada Paduka bahwasannya Paduka untuk tidak tamak dengan urusan keduniawian." Tersontak sang baginda Raja Harun al-Rasyid kaget atas apa yang disampaikan murid tadi. Kemudian sang raja menjawab dengan tegas dan lugas bahwa, "Sampaikan kepada gurumu untuk tidak tamak dengan ilmu dan kejuhudan." Tersontak murid itu pun kaget, "Kok kenapa saya mengingatkan pesan kepada gurunya malah berbalik ke murid tersebut untuk menyampaikan pesan itu?" Pesan moral yang disampaikan dalam kisah tersebut adalah, lebih tepatnya beliau menyampaikan kepada sang guru tersebut bahwa untuk tidak puas dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, untuk menderma baktikan kepada masyarakat dan umat pada umumnya, untuk tidak asik sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia melupakan urusan-urusan umat yang lain. Dari kisah yang saya sampaikan tadi, saudara hadirin, khususnya Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita dapat tarik kesimpulan bahwa untuk kita berderma bakti,
untuk kita bersedekah, untuk kita mengamalkan ajaran-ajaran agama, yakni manakala kita memiliki sesuatu yang berlebih, ilmu yang cukup, maka kiranya kita untuk mengamalkan ilmu kita sesuai tugas dan pokok dan fungsinya. Dan kesan yang disampaikan oleh baginda tadi adalah dia memiliki wewenang, maka dia gunakan wewenang kebijakannya untuk memimpin masyarakatnya, menjadi pemimpin yang adil, mengurusi harta pangan masyarakatnya sampai dengan urusan-urusan sosial lainnya. Artinya saudara hadirin, tidak lantas berbicara sedekah kita selalu pragmatis dalam menilai, kapitalis dalam menilai, hanya selalu uang. Artinya saudara hadirin, apapun yang kita punya, sedekah adalah mendermakan kemampuan kita, mendermakan potensi kita, menderma baktikan apa yang kita punya untuk kepentingan umat, terlebih untuk kepentingan syiar agama Islam. Di sini kita jelas, artinya sesuai dengan pokok apa yang kita miliki hari ini. Agama tidak memandang bahwa berapapun nilai, berapapun ilmu yang kita miliki, berapapun kekayaan yang kita miliki, selagi itu didermakan untuk kepentingan umat, selagi itu untuk diberikan untuk kepentingan syiar, selagi itu diberikan untuk kepentingan kemanusiaan, maka dipandang sedekah. Sedekah ini salah satu ibadah yang tidak ringan, karena ini terkait dengan memberikan ke orang lain, baik itu ilmu, uang, harta, kekayaan, tenaga, dan lain sebagainya. Maka di sana kalau kita lihat salah satu tujuan kita mengamalkan puasa, salah satu tujuan selama bulan Ramadan, endingnya adalah supaya kita peduli dengan sesamanya. Endingnya adalah supaya kita merasakan apa yang orang rasakan, terutama kelaparan, kehausan, kefakiran. Kenapa fakir? Karena di siang hari kita berpuasa, sekalipun ada uang, sekalipun ada makanan, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum. Terkhusus tentunya buat kita semua yang menjalankan puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ibadah tadi, menutup akhir bulan Ramadan tadi dengan zakat? Zakat itu sebetulnya hanya apa ya? Zakat itu sebetulnya hanya melatih kita dengan nominal yang sudah ditentukan. Tetapi sedekah tidak tergantung pada nominal, tidak tergantung pada ukuran, tetapi kerelaan kita semua dalam melaksanakan sedekah itu sendiri. Hadis Nabi mengatakan, wa an Abdullah bin Abdi Khiyabri anna rajulaini hadasa, dari Ubaidillah bin Ibnu Adi Ibnu Akhyar radhiyallahu anhu, bahwa dua orang menceritakan kepadanya bahwa mereka telah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta zakat pada beliau. Lalu beliau memandangi mereka, maka beliau mengerti bahwa mereka masih kuat. Lalu beliau bersabda, jika kalian mau, aku berikan zakat, namun tidak ada bagian zakat bagi orang yang kaya dan orang yang kuat. Artinya, di sini kita juga harus memahami, tidak semuanya orang kaya juga tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat atau sedekah. Tetapi manakala dia fakir,
manakala dia membutuhkan pertolongan, manakala dia membutuhkan uluran tangan kita, ya tentu dia juga berhak mendapatkan itu. Saudara hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala menjamin ketika kita memberikan makanan yang lezat kepada orang yang dalam keadaan lapar, maka Allah akan menggantikan makanan itu nanti di surga yang lebih nikmat. Manakala kita mendermakan pakaian yang bagus untuk orang yang memang papah kekurangan pakaian, sandang, pangan, dan lain sebagainya, maka Allah akan menggantikan di surga lebih baik dari hari ini yang kita dermakan. Allah selalu memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita dermakan. Contoh misalnya, mengapa dalam riwayat Bukhari dan Muslim tadi disampaikan yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram tadi, kita bersedekah atas apa yang kita punya dan kemudian apa yang dibutuhkan. Contoh misalnya, hari ini masjid sedang beramai-ramai membangun masjid. Apa yang dibutuhkan di sana? Pertama adalah aghniyah mensedekahkan hartanya. Oh, lantas kita misalnya nggak punya harta, bagaimana dengan kita yang nggak punya harta? Maka kita berkewajiban mensedekahkan tenaga dan pikiran. Apa saja di sana yang dibutuhkan untuk kegiatan sana? Boleh kita punya tenaga? Ya tentu boleh. Kerja ngikut semampunya, menjal aduk misalnya, terus ikut memindahkan barang-barang material dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan para alim, para ulama, ketika dia mensedekahkan yang sebetulnya yang dibutuhkan adalah ilmunya? Ya tentu dengan ilmunya, mengajak orang, memberikan pemahaman bahwa pentingnya sedekah, mengajak teman-teman, mengajak umat untuk selalu menggiring kita bahwa pentingnya membangun kesadaran untuk bersedekah, pentingnya membangun kesadaran untuk memberikan uluran tangan, pentingnya membangun kesadaran untuk kita beribadah kepada Allah melalui jalan sedekah. Jadi sesuai dengan pokok dan fungsinya. Jangan dikira Pak Ustadz juga tidak bersedekah. Kang Didi, terus teman-teman DKM dan lain sebagainya, dia bersedekah tiap hari, mengamalkan ilmunya, memimpin sholat, mengarahkan kegiatan-kegiatan masjid, menghidupkan syiar, mengajak-ngajak kepada kita semua, mengajak-ngajak kepada jamaah, dan yang terpenting adalah memberikan pemahaman keagamaan. Itulah yang dibutuhkan oleh kita semua. Tentu sesuai dengan pokok dan fungsinya. Sekali lagi, pemimpin ketika memiliki jabatan di sana, baik sebagai kubu, camat, bupati, presiden, gubernur, dan lain sebagainya, maka yang dibutuhkan oleh umat itu apa? Keberpihakan, kebijakannya dalam rangka untuk menghidupkan syiar dan agama, memfasilitasi untuk bidang sosial dan keagamaan, kebijakan anggarannya juga untuk ke sana. Jadi paku itu tidak dibutuhkan oleh masyarakatnya dalam bentuk sodakoh tenaga, tetapi yang terpenting adalah kebijakan para pemimpin untuk kepentingan umat, baik kepentingan kemanusiaan maupun kepentingan syiar agama Islam. Begitupun orang kaya,
Orang kaya tidak dibutuhkan pemikirannya. Yang lebih penting bagi orang kaya adalah bagaimana dia mengeluarkan hartanya, mensedekahkan sebagian hartanya. Begitupun orang yang berilmu, para ustadz, para ahli, para ulama. Yang dibutuhkan oleh umat adalah atas ilmunya untuk senantiasa menggiring, menyadarkan, mengajarkan, sekaligus membimbing umat Islam agar menjadi umat Islam yang taat, agar menjadi generasi penerus yang baik, agar menjadi umat yang soleh dalam artian ya dia teratur, baik beribadahnya, baik dia menata hidupnya, dan lain sebagainya. Jadi jangan dibalik-balik. Ketika kebutuhannya misalnya di masjid ini membutuhkan tenaga, ya silakan semampunya. Jadi jangan pesimis kita tidak bisa beramal, jangan pesimis kita tidak bisa bersedekah. Apapun yang kita punya, ayo kita derma baktikan. Sedikitnya, walaupun sedikit saja misalnya dari hari kita. Yang sekolah ya tentu sekolahlah ketika di jam-jam sekolah. Maka sisanya membantu orang tua dan bersedekah. Yang beraktivitas mencari nafkah tentu tetaplah mencoba untuk mencari nafkah, karena itu bagian dari penghidupan kita. Yang ke kantor, yang ke sawah, yang kemudian di jalanan juga di jalanan. Tetapi jangan lupa untuk kita juga peduli kepada sesama, untuk kita juga peduli untuk kepentingan syiar. Sekecil apapun yang kita sedekahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, maka insya Allah Allah akan menghitung walaupun satu butir pasir sekalipun. Ketika satu sama lain misalnya hari ini kita kumpulkan, mencoba untuk mengkoreksi apa yang sudah hari ini kita perbuat untuk kepentingan umat. Ini kita coba manage sebagai pembuktian bahwa kita ini soleh. Tidak lupa kita mengoreksi diri kita, sudah seberapa jauh, sudah seberapa banyak amalan kita. Ya, kalaupun hari ini coba kita buat catatan tentunya untuk para pemuda remaja. Hari ini kita sudah berbuat apa nih untuk kepentingan umat? Sedikitnya kita buat catatan. Besok lagi apa yang sudah kita lakukan? Besok lagi supaya ini terbiasa. Nah, sehingga sampai dengan setelah terbiasa ini kita setiap hari terbiasa dengan sedekah, terbiasa dengan mengulurkan tenaga kita, bantuan kita untuk kepentingan apa? Kepentingan umat, kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tujuan sedekah. Mengapa penting? Sekali lagi, pentingnya sedekah. Dan sedekah ini merupakan ibadah yang menurut saya menepati posisi yang amat vital untuk kita semua. Karena dengan sedekah inilah, apalagi terlebih untuk sedekah sosial, sedekah keagamaan, pikiran, harta dan lain sebagainya. Nah, ini akan menggiring kita semua umat untuk menuju umat yang baldatun thayyibatun walbun ghafur. Satu sama lain saling terpadu. Sesuai dengan pokok, sesuai dengan apa yang potensi dia miliki hari ini. Baik harta, pikiran, kekayaan, pangkat, kedudukan. Ketika sekecil apapun kita coba untuk bermanfaat untuk kepentingan umat, kata Nabi, khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah ketika dia berguna untuk orang lain. Apapun itu, sekecil apapun itu, kita coba ke sana. Jadi jangan kita kemudian berpikir terlalu kapitalis. Ketika berbicara sedekah, duit, mundur lagi. Terus bagaimana dengan yang nggak punya duit? Ya bersedekahlah dengan tenaga, bersedekahlah dengan pikiran.
Mungkin barangkali kita mindsetnya ke sana. Sesuai dengan apa yang kita miliki, potensi apapun. Sehingga ketika kita berbicara ibadah, apapun profesi yang kita punya, apapun profesi yang hari ini kita lakukan, ketika setidaknya kita berpikir untuk kepentingan umat, baik pemimpin, pedagang, wirausaha, dan lain sebagainya, maka insya Allah terhindar dari kecurangan-kecurangan. Setidaknya begitu. Jadi kita pun pemuda sama. Sekali lagi, peranan remaja itu penting untuk generasi mendatang, terutama teman-teman pemuda, bapak-bapak sekalian, untuk tetap menjaga lingkungannya. Sedekah yang paling penting untuk kita laksanakan adalah yang pertama dari diri kita dulu, kedua lingkungan keluarga. Kita pastikan dulu sebelum kita ini bersedekah kepada orang lain, adakah anggota keluarga kita yang masih kelaparan? Adakah saudara-saudara kita yang masih membutuhkan? Kita pastikan dulu, orang terdekat dulu. Adakah tetangga kita yang masih kelaparan? Adakah tetangga kita yang masih belum bisa merasakan hal layaknya sebagai masyarakat yang lain? Itu dulu. Nah, kemudian setelah itu dipastikan, barulah kita ke sana. Sekali lagi, manakala di jabatan apapun hari ini, di profesi apapun, sebagai apapun hari ini, ketika kita berbicara untuk kepentingan umat, memberikan manfaat kepada orang lain, maka insya Allah akan profesional di bidangnya. Karena kita tidak melulu berbicara uang, tidak melulu untuk khususan pribadi. Nah, contoh misalnya ketika jadi pedagang, ketika sudah berbicara ibadah, maka hendaknya perdagangannya bersifat sehat. Nah, kalau itu ukurannya sekilo misalnya, ya sesuai dengan kualitas sekilo. Kalau ini katakan kualitasnya bagus, karena dengan harga premium, jangan kemudian harga premium ditukar dengan harga medium. Nah, begitupun di profesi yang lain sama. Sebagai pemimpin misalnya, ya tentu selalu harus berpikir begitu. Ini menguntungkan nggak untuk masyarakat? Ini menguntungkan nggak untuk umat? Ya, adapun kemudian di sana ada keuntungan untuk kita, maka insya Allah yang jelas akan membalas apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita laksanakan. Dengan sikap profesional itu tentu akan timbul kepercayaan dari masyarakat yang pertama, dan tentu Allah akan memberikan pahala yang berlebih. Nah, sekali lagi, sedekah, ayo kita coba untuk berbicara sedekah ini dari sesuatu yang gampang untuk kita artikan, gampang kita pahami. Ya, maka hadis Nabi mengatakan bahwa bersedekahlah walaupun hanya sekedar kita senyum ke orang lain. Bersedekahlah, berbuatlah kebaikan walau hanya sekedar menyingkirkan duri dari jalan. Jadi sedekah ini jangan dipandang berat. Walaupun memang sedekah bukan sesuatu yang ringan, tetapi jangan dipandang berat. Karena ini akan menghalangi langkah kita selanjutnya. Kalau hari ini kita berbicara ibadah, kemudian yang terfikir oleh kita sedekah, aduh, sedekah ini duit. Misalnya, sedekah ini harus begini. Enggak. Ibadah itu saya kira sangat luas. Yang penting tadi kata Nabi, ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, baik tenaga, pikiran, kebijakan, dan lain sebagainya, maka itu termasuk dalam kategori orang yang memiliki kualitas, orang yang memiliki ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki kredibilitas. Maka
takwa itu sebetulnya bukan predikat yang kemudian tidak bisa dipandang kasat mata, tetapi nyata. Kalau takwa itu konkretnya sudah jelas. Orang yang memiliki tingkat ketakwaan yang baik adalah ketika dia sudah terlihat ibadahnya, terlihat kebaikannya, diteruk sapa dengan orang lain pun bagus, kemudian ramah tamah pun bagus, berkata pun selalu berpikir bijak, dan lain sebagainya. Artinya, saudara-saudara sekalian, bolehlah pada kesempatan kali ini, monggo kula sareng-sareng ibadah selain kita ibadah untuk diri pribadi kita, sholat, puasa, zakat, haji, juga tak lupa ibadah sosial itu juga mesti harus kita laksanakan dan bangkitkan. Harus tertanam pada diri kita minimal antum semua yang generasi penerus, remaja-remaja masjid, ya tentu penting untuk kita tanamkan itu, sehingga ketika kita memiliki kesadaran tersebut, pentingnya dalam rangka mengumpulkan potensi-potensi itu menjadi satu, sedekah itu menjadi satu potensi kekuatan bagi umat. Tadi ketika berkumpulnya misalnya agnia yang punya harta, alim ulama yang punya ilmu, pemuda yang punya tenaga misalnya, jadi satu, maka insya Allah ini umat ini makin maju, umat ini makin berkualitas. Pimpinan juga yang berpihak kepada kepentingan umat, berpihak kepada kepentingan agama, itu juga mesti dilaksanakan. Sekali lagi, pada kesempatan kali ini saya mengambil intisari bahwa mencobalah kita untuk beribadah, mencobalah kita untuk bersedekah, mendermakan yang kita miliki, mendermakan yang kita punya, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan syiar, sesuai dengan apa yang kita miliki, agar nanti satu sama lain saling mengisi. Karena tidak mungkin kalau kita misalnya yang punya ilmu, kita hanya punya tenaga misalnya, kemudian sedekah ini kita artikan bahwa sedekah itu hanya sekedar uang, maka menghalangi kita untuk bersedekah, menghalangi kita untuk berbuat. Nah ini pikiran pragmatis dalam mengartikan sedekah itu kita mesti singkirkan, sehingga tidak menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, tidak menghalangi kita untuk beribadah. Nah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu pada kesempatan ini berharap ya kita mau berbagi dengan sesamanya. Yang tadinya misalnya masjid ini kekurangan tenaga, nah, tadi pagi sempat tersiar kurang ngecor, ya ayo sedekah. Nah, nanti kita klasifikasi lagi sedekah dalam artian sedekah zariyah dan sedekah tawatu dan lain sebagainya. Nanti kita klasifikasi lagi apa itu sedekah dan apa sih fadilah-fadilah sedekahnya. Nanti kita coba uraikan dalam pertemuan-pertemuan dan sesi-sesi lain. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terjaga, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah, dan Allah mudah-mudahan meridhoi kita semua, membimbing kita semua, sehingga kita menjadi manusia yang memiliki ketakwaan, orang yang memiliki komitmen tinggi, sehingga Allah menselamatkan kita semua di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mari kita jaga pribadi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari perbuatan maksiat, khususnya untuk diri pribadi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.